tentang hukum istiqlal. Yang baik, saya akan menerangkan pembahasan pertama, yaitu adalah hukum syarat sah salat jamaah, yaitu ada 13 di dalam kitab Yaqutun Nafis pengarang Ibnu Idris madhab Imam Syafi'i. Yaitu yang pertama adalah seorang makmum tidak boleh mengetahui batalnya salatnya imam. Yang kedua, makmum tidak boleh meyakini bahwa salatnya imam batal. Yang ketiga, makmum tidak boleh meyakini bahwa imam wajib mengqadha salatnya. Yang keempat yaitu adalah makmum yang keempat itu adalah tidak boleh imam kepada makmum. Yang dimaksud nomor 4-nya adalah semisal saya ingin salat jemaah, salat berjemaah dengan si B. Si B ini statusnya makmumnya si A ini imamnya si B, maka hukumnya itu tidak sah, kecuali jika si A ini sudah selesai salatnya, sudah lepas menjadi imam, maka si makmum ini, si B ini melanjutkan salatnya menjadi makmum masbuk, maka saya boleh bermakmum dengan si B, maka itu hukumnya sah. Lanjut yang nomor 5 itu adalah imam tidak boleh yang tidak bisa membaca. Yang keenam yaitu adalah seseorang laki-laki tidak boleh bermakmum dengan perempuan atau yang terlahir dengan dua anak kelamin. Yang ketujuh yaitu adalah makmum tidak boleh lebih maju daripada imam selain salat khuf. Jadi ketika ingin salat fardu, ingin salat berjamaah, maka tidak boleh lebih maju daripada imam, kecuali salat khuf. Salat khuf itu adalah takut terhadap musuh dalam perang dan berjihad di jalan Allah, maka itu hukumnya sah, lebih maju daripada imam. Yang nomor 8 yaitu adalah harus mengetahui pergerakannya imam. Bagaimana cara mengetahui pergerakannya imam? Yaitu ada 4 cara. Yang pertama harus mendengar imam, melihat imam, melihat orang sekitar. Yang keempat mendengar bilal atau orang sekitar. Yang nomor 9 yaitu adalah makmum dan imam harus berada dalam masjid atau di luar masjid. Makmum dan imam harus berada dalam masjid atau di luar masjid dengan jarak 150 dirham. Jadi seorang makmum dan imam itu harus berada dalam masjid. Ketika kita ingin sholat id di masjid, ternyata di masjid itu jemaahnya sudah penuh, maka kita boleh sholat di luar dengan jarak 150 dirham, maka itu hukumnya sah. Nomor 10 yaitu adalah makmum harus berniat sholat jemaah dan selain sebagainya. Jadi seorang makmum itu wajib berniat sholat jemaah dengan si imam, dan imam tidak wajib berniat sholat jemaah. Lanjut yang nomor 11 yaitu adalah syarat urutan gerakan sholatnya harus sesuai, harus sama. Jadi ketika imam itu ruku, maka makmum harus ruku juga, harus sesuai pergerakan antara imam dan makmum. Yang ke-12 yaitu adalah makmum harus mengikuti imam di setiap sunnah yang ia lakukan, yang sekiranya tidak ada perbedaan. Jadi makmum itu harus mengikuti sunnah-sunnah yang imam lakukan dalam sholat, baik sunnah abad, ayat, itu harus dilaksanakan, yang sekiranya tidak ada perbedaan. Yang nomor 13 yaitu adalah makmum harus mengikuti imam. Lanjut ke pembahasan kedua yaitu adalah hukum istilah. Jadi jika ada seseorang di tengah-tengah sholatnya melakukan atau terkena hal-hal yang membatalkan sholat, maka sholat dia menjadi batal. Jika orang tersebut melaksanakan sholatnya secara sendiri atau menjadi makmum, maka orang tersebut harus mengulangnya dari awal secara sendirian. Dan bagaimanakah jika yang terkena atau yang mengalami batalnya sholat itu sang imam? Apakah hal tersebut akan membatalkan pula sholatnya makmum? Lantas apakah sholat tersebut akan diteruskan tanpa imam atau bagaimana? Yaitu jawabannya itu adalah makmum tidaklah batal sholatnya, karena yang batal sholat itu adalah sang imam. Jadi karena hal itu akan terjadi, maka makmum tidak boleh membatalkan sholatnya. Akan tetapi makmum mempunyai dua pilihan. Yang pertama yaitu adalah makmum meneruskan sholatnya dengan niat mufarokoh,
yaitu artinya makmum menunaikan sholatnya secara sendirian atau munfaridan, terpisah dengan imam yang telah batal sholatnya. Yang kedua yaitu adalah makmum menyempurnakan sholatnya secara berjamaah sampai selesai. Kalau mengambil alternatif pilihan yang kedua, yang terakhir, maka harus ada istihlaf. Dan demikianlah yang diterangkan dalam kitab Bughyatul Mustarsidin halaman 85. Jadi istihlaf itu adalah istilah penunjukan pengganti imam dengan imam lain. Oleh karena satu sebab, imam yang pertama tidak bisa menyempurnakan sholatnya. Jadi istilah ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika yang sebagaimana dijelaskan diterangkan dalam kitab-kitab hadis. Dan istilah ini sebaiknya lebih dari pihak makmum. Jadi jika imam menunjuk pengganti dan makmum menunjuk pengganti lain, maka pilihan makmum inilah yang lebih diutamakan. Bukankah hak rakyat menentukan pemimpinnya? Dan disinilah hukum dan disinilah nilai demokrasi yang tertanam dalam ilmu fikih Mu'suatul Islami. Jadi istilah ini hukumnya sunnah di selain sholat Jumat. Oleh karena itu sholat jemaah itu lebih diutamakan daripada sholat sendirian. Jadi maka jika sholat Jumat, maka dalam sholat Jumat itu istilah akan menjadi hukumnya wajib. Maka ketika kita ingin sholat Jumat, itu harus melaksanakan sholatnya secara berjamaah. Dan demikianlah yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.